kenapa doa-doa kita, permintaan-permintaan kita atau hajat-hajat kita tidak dikabulkan oleh Sang Pencipta? Itu kenapa? Jadi di sini nanti akan Kibledek bahas kenapa bisa begitu dan bagaimana caranya bisa terkabul. Nanti Kibledek bahas berdasarkan ilmu titen, ya. Namun sebelum masuk ke pembahasan, Kibledek mau mengucapkan dulu banyak-banyak terima kasih kepada sobat-sobat Kibledek yang sudah support, sudah mendukung channel Kibledek Andil, sudah subscribe, like, komen, bahkan sudah di-share ke teman-temannya. Kibledek mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, kita langsung saja ke pokok pembahasan. Kita mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Semoga sobat-sobat Kibledek selalu dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya selalu lancar, selalu berbahagia, dan selalu tetap semangat. Oke, banyak sekali sobat-sobat Kibledek yang bertanya kepada Kibledek Andil. Pertanyaan ini hampir sama, jadi Kibledek rangkum ya. Pertanyaannya adalah kenapa doa-doa, hajat-hajat atau keinginan-keinginan itu tidak bisa terkabul. Ingin rezekinya lancar kok malah seret terus. Ingin mendapatkan ini kok tidak bisa-bisa. Ingin membeli rumah kok tidak terwujud-wujud. Ingin beli mobil kok susah sekali belinya dan sebagainya, ya. Itu kenapa? Padahal sudah melakukan sholat sebagai umat muslim, mungkin sudah sholat wajibnya sudah, sholat sunnah, sholat duha dan sebagainya sudah, atau puasa weton, puasa muti, puasa ini itu kenapa kok tetap gitu? Bahkan ada yang sudah bersedekah namun kok tidak sesuai dengan harapan yang dijanjikan, ada balasan berapa kali lipat dan sebagainya. Itu kenapa? Oke, di sini akan Kibledek bahas ya. Kenapa bisa begitu? Sebetulnya Sang Pencipta itu melihat itu adalah getaran atau getaran energi yang ada di dalam hati kita, bukan melihat secara visual, ya. Kalau kita sholat, visualnya sholat. Kalau kita puasa, mungkin visualnya puasa. Terus kalau macam-macam, ya. Kalau kita sedekah itu secara visual kita memberikan, itu secara visual. Namun hati kita itu bagaimana, itu yang dilihat oleh Sang Pencipta. Kalau kalian ingin bisa cepat terkabul, itu berarti kalian harus yang pertama harus ikhlas. Melakukan semua itu harus ikhlas. Beribadah, sholat wajib, sholat sunnah dan sebagainya itu harus ikhlas. Ikhlas itu tidak ada namanya embel-embel, ya. Kalian sholat duha lalu mengharapkan mungkin harta benda dan sebagainya, itu ada embel-embel. Mungkin ada beberapa yang terlihat terkabul namun itu hanya semacam ilusi saja. Jadi kalian itu harus ikhlas dulu. Jadi kalian melakukan ibadah itu harus ikhlas. Masalah nanti Sang Pencipta itu mau memberi atau enggak, itu enggak masalah. Kita beribadah karena memang kita ingin beribadah kepada Sang Pencipta. Jadi ikhlas, ya. Lillahi ta'ala, ikhlas. Enggak ada embel-embel, itu namanya ikhlas. Bukan mulut kita berbicara ikhlas, tapi yang dilihat itu hati kita. Bisa saja mulut kita ngomong ikhlas, namun hati kita gemerundel atau enggak ikhlas, itu juga bukan ikhlas. Lalu yang kedua, kita harus bersyukur. Jadi pertama ikhlas, yang kedua itu harus bersyukur. Berapapun yang diberikan Sang Pencipta kepada kita, kita harus bersyukur. Ini biasanya banyak sekali yang melupakan. Bersyukur ini juga hubungannya sama hati. Kalau ucapan kita bersyukur, terima kasih, tapi hati kita menolak, walah kok sedikit dan sebagainya, itu tidak bersyukur. Jadi kita harus bisa menerima, ya. Menerima dengan rasa syukur. Jadi pertama ikhlas, melakukan segala sesuatunya itu dengan ikhlas, dan menerima segala sesuatunya itu dengan rasa syukur. Itu yang kedua.
Kenapa dua ini sudah dilakukan kok masih juga susah terkabul? Kenapa? Sebetulnya kalau dua ini sudah dilakukan itu sebetulnya 90% bisa. Cuman ada juga yang nggak bisa. Biasanya kalau yang ketiga ini ada yang ketiga. Yang ketiga ini sebenarnya kalau dua ini sudah bisa, yang ketiga ini otomatis harusnya bisa. Yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu namanya kemelekatan. Kemelekatan ngantil gitu, kemelekatan. Jadi kita berdoa ingin mendapatkan rumah. Ini contoh ya, contoh. Berdoa ingin bisa beli rumah. Namun kita melekat. Kenapa kok melekat? Ya kita pikirannya ke pembelian rumah ini melekat. Jadi tidak bisa dilepaskan. Jadi pancaran dari energi getaran itu sudah sampai kepada Sang Pencipta, karena udah ikhlas, sudah bersyukur terhadap apapun yang diberi, itu sudah bersyukur ya. Namun kalau melekat, jadi apa yang diinginkan itu tidak bisa diloskan gitu loh, tidak loss, tidak bisa loss. Jadi kalau kalian pingin rumah, pingin mobil, atau pingin apa-apa, rezeki lancar, tokonya laris dan sebagainya, lepaskan kemelekatan ini, karena kemelekatan ini juga adalah sumber ujian. Dimana kita melekat, di situ nanti kita akan diuji. Jadi kita tidak usah melekat di situ, hilangkan kemelekatan kita terhadap apapun yang ada di alam semesta ini. Kita melekat saja kepada Sang Pencipta. Jadi tidak usah melekat kepada yang namanya makhluk. Apalagi melekat kepada harta benda, itu tidak usah. Jadi hilangkan kemelekatan dulu. Kalau tiga ini sudah, insya Allah 99% apa yang kalian inginkan terkabul. 1%-nya dari mana? 1%-nya itu dari Sang Pencipta. Namun insya Allah Sang Pencipta secara ilmu titen, kalau kalian sudah bisa melakukan ketiganya ini, insya Allah kemungkinan besar 99% apa yang menjadi hajat dan keinginan kalian itu terkabul. Kalau sebetulnya secara ibadah yang mendekati ke arah keikhlasan, itu sebetulnya adalah puasa. Puasa itu rahasia kalian dengan Sang Pencipta. Kalau sholat, ada keinginan kalian bisa dilihat orang, apalagi kalian sholatnya di tempat-tempat umum, itu cenderung ada rasa ingin dilihat. Nanti lama-lama kalau kalian tidak sholat, kalian sudah beda sudah beda niat, itu nanti cenderung ke situ. Kalau kalian sedekah, infak dan sebagainya, itu juga ada godaan ingin dilihat orang. Namun kalau puasa ini sebenarnya yang bisa mendekatkan kepada ketiga ini, itu adalah puasa. Sebetulnya ibadah yang bisa mendekatkan ini ke puasa, karena puasa itu urusannya kalian dengan Sang Pencipta. Kalian bisa aja berbohong kepada orang lain kalau kalian puasa, padahal kalian tidak. Berarti kan yang dilihat sebenarnya kalian sadar kalau kalian itu tidak puasa. Jadi kalian untuk puasa kalian tidak bisa berbohong karena kalian tahu. Kalau kalian sudah berbohong ke orang lain, berarti kan kalian tahu kalau kalian berbohong. Tapi kalau zakat infak itu tanpa sadar, meskipun kalian sudah melakukan benar-benar zakat infak, sedekah dan sebagainya, namun di hati kalian gembrundel, ya sama aja nggak ikhlas. Jadi untuk melatih keikhlasan, melatih rasa syukur, dan melepaskan kemelekatan ini, Kibledek memang banyak sekali menyarankan untuk puasa, belajar puasa yang benar-benar puasa ya. Puasa itu banyak sekali yang melakukan hanya karena rutinitas sebagai kayak ritual ya, bukan karena lillahi ta'ala, karena cuma ritual. Sebetulnya kalian puasa itu bisa kalian gunakan sebagai media untuk mendekatkan kepada Sang Pencipta. Karena saat puasa itu kan kalian dekat sekali dengan Sang Pencipta. Jadi kalian Kibledek sering menyarankan puasa weton kalian. Kalau bisa ditambah ya puasa
Daud juga bisa sekali sehari puasa sekali enggak dan sebagainya. Oke, itu semoga bisa menjawab dari pertanyaan dari sobat-sobat Dread, kenapa sudah melakukan ibadah-ibadah menurut kepercayaan kalian ya, ada yang sholat, ada yang sebagainya, terus melakukan puasa, zakat, infak atau sedekah dan sebagainya, kenapa kok apa yang diinginkan tidak tercapai-capai? Yaitu jawabannya dilihat keikhlasan kalian, dilihat rasa syukur kalian, dan yang ketiga kemelekatannya. Oke, tiga itu kalau insya Allah kalian bisa melakukan dengan baik, melepaskan pemelekatan, rasa syukur, dan bisa lebih bersyukur dan ikhlas, insya Allah 99% apa yang kalian inginkan itu tercapai. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat.